Ini adalah Yogisi AI produk tumbler. Ini Ecento Tumbler, desainnya estetik banget dan muat sampai 900 ml. Cocok banget buat kopi atau air dingin, tahan panas dingin sampai 24 jam. Yap, kalau misalkan kalian perhatikan itu durasinya 12 detik. Dan kalau misalkan kalian belum tahu itu dibuatnya dari apa, itu dibuatnya menggunakan Sora 2. Tapi masalahnya untuk bikin yang namanya konten Yogisi AI di Sora 2 dengan durasi 12 detik, itu kita harus paham yang namanya prompting. Nah, apakah ada cara, bagaimana caranya kita membuat yang namanya konten Yogisi AI 12 detik itu secara mudah. Jadi nggak harus mikirin yang namanya prompting. Jawabannya ada. Kita harus menggunakan yang namanya N8N AI Automation. Jadi cukup upload gambar udah langsung jadi. Nah, tapi untuk bikin project seperti ini buat teman-teman yang mungkin baru mulai, durasi 1 bulan itu nggak bakalan cukup dan butuh durasi yang cukup lumayan panjang. Dan kalian juga tahu ya, masalah harga N8N itu mahal banget. Nah, di sini saya coba cari informasinya teman-teman ya. Ternyata saya nemu nih harga yang lebih murah untuk bisa menjalankan N8N. Untuk pembuatan seperti tadi, yaitu Yogisi AI. Kita butuh yang namanya VPS. Dan di video kali ini udah jelas kita akan bahas bagaimana caranya kita install N8N di VPS kita ataupun di server kita. Jadi kalian bisa simak dulu video ini sampai selesai. Oke, jadi buat yang belum tahu VPS adalah Virtual Private Server. Nah, singkatnya gambarannya ya teman-teman, di mana si VPS ini itu kayak semacam komputer online dan bisa disewa sampai 24 jam non-stop teman-teman ya. Nah, tujuan si VPS ini yang pertama ini bisa nyala terus tanpa mati, yang kedua bisa akses jarak jauh, dan yang ketiga performanya lebih cepat dibandingkan hosting biasa. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, tutorial yang pertama di sini kalau misalkan kita mau menggunakan VPS, wajib kita harus beli VPS-nya, teman-teman ya. Dan seperti biasa, saya rekomendasikan masih di dalam satu platform, yaitu kita bisa beli VPS-nya menggunakan Hostinger. Kenapa di Hostinger? Karena kalian bisa lihat ya, diskonnya masih ada di angka 60% dan yap, harganya ini tuh di angka 96.000 per bulan teman-teman ya. Dan dapat spesifikasi di mana kita dapat 2 CPU core, 8 GB RAM, 100 GB MPE dan dapat 8 TB untuk bandwidth-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat selama 24 bulan ataupun 1 bulan, itu harganya jauh lebih murah dibandingkan kita berlangganan di N8N-nya langsung ya, yang sistemnya itu slap host teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, durasi anggaplah kita ambil 1 tahun ya. 1 tahun ini kurang lebihnya di angka nih 1.500.000 ya, lebih murah teman-teman ya. Terus kalau misalkan kita ambil yang 12 bulan lagi, 24 bulan itu kurang lebih di angka 2.325.000 ya. Kalau misalkan saya tambahkan yang namanya kupon, misalkan kuponnya itu di sini saya tambahkan adang 20 ya. Kalian juga bisa pakai kupon saya, linknya udah ada di bio. Terus kita klik tambahkan, maka harganya ini berubah menjadi 1.800.000 untuk 2 tahun. Kebayang kalian bisa bebas tuh 2 tahun untuk bikin proyekan N8N. Di sini kalian tinggal sesuaikan aja ya, atur. Kalau saran saya sih ambil yang 24 bulan aja. Dan setelah itu di sini kalau misalkan kalian butuh backup harian, kalian tinggal tambahkan aja ya. Tapi kalau misalkan nggak mau, ya kalian nggak usah gitu ya. Tapi ini perlu banget teman-teman ya. Oke, kita anggaplah yang kita butuh yang namanya backup harian. Dan di bagian lokasi servernya kita bisa pilih Indonesia aja teman-teman ya. Dan untuk bagian OS-nya ini kita pilih yang aplikasi dan kita pilih yang bagian Docker. Setelah itu di sini kita klik konfirmasi teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal klik lanjutkan ke metode pembayaran. Setelah itu teman-teman tinggal bayar aja. Nah, kalau misalkan harus dibayar, kita masuk ke step by step-nya. Oke teman-teman, kalau misalkan kita udah masuk ke bagian tampilan halaman Hostingernya, nah di sini silakan teman-teman klaim dulu untuk domainnya. Caranya kalian tinggal klik aja, masukkan nama domainnya apa. Kalau misalkan sudah, tinggal cek domain, dan kalau misalkan dapat domainnya, ya kalian tinggal konfirmasi aja alamat email ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan coba untuk setup dulu VPS-nya ya. Ini nama VPS saya KPM2. Di sini kita langsung aja klik setup teman-teman, dan di sini kita pilih untuk lokasi servernya itu Indonesia, kita klik selanjutnya. Nah, di bagian aplikasi ini kita akan menggunakan yang namanya Docker teman-teman ya. Jadi di sini kita cari Docker. Nah, di bagian bawah kita pilih ini. Terus di sini kita langsung aja klik yang bagian pilih. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu root passwordnya ya. Saya akan buat dulu. Oke, ini udah. Terus selanjutnya kita klik yang ini. Nah, di sini kita langsung aja selesaikan setup. Dan di sini kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman,
ini sudah ya, lanjut di sini kita bisa langsung buka SSH ya, dan kita bisa langsung install, tapi kita klik dulu yang kalau PPS. Nah, nanti kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita langsung aja ke intinya, di mana kita akan menginstal yang namanya sebuah Docker atau N8N ya. Nanti ini ada dua cara, kalian bisa langsung buka di bagian terminal ya. Ini nanti akan langsung diarahkan ke terminal seperti ini, atau kita bisa langsung bukanya menggunakan CMD. Nah, di sini saya pengen bukanya itu menggunakan CMD saja, teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung aja buka ya command prompt seperti ini, dan kita masuk dulu ke SSH, teman-teman ya. Langkah pertamanya, ini untuk SSH-nya kalian tinggal copy aja. Sebelumnya kita udah buat password tadi ya. Harus diingat teman-teman untuk passwordnya jangan sampai lupa. Ini kita langsung aja klik kanan ya, kalau misalkan di CMD biar lebih gampang. Setelah itu di sini kita tinggal langsung enter aja ya. Di sini kita klik yang yes seperti ini. Terus di sini kita tinggal enter. Oke, kita masukkan dulu passwordnya. Ini saya masukkan dulu seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan update dan upgrade dulu di bagian server Ubuntu-nya. Oke, di sini kita langsung aja paste kurang lebih prompt-nya seperti ini, teman-teman ya. Sudo apt update dan upgrade -y. Nah, nanti dia akan langsung otomatis menginstal beberapa repo dari Ubuntu. Ini intinya itu update dan upgrade di bagian Ubuntu-nya ya. Nah, ini kita tinggal tunggu dulu sampai si prosesnya itu selesai. Oke, kalau misalkan sudah, teman-teman langsung aja kita install yang kedua yaitu cure ya, sertifikat cure ini nih ya. Setelah itu di sini kita tinggal enter ya, biar nanti bisa nginstal Dockernya ya. Oke, ini udah. Dan langkah selanjutnya di sini kalian tinggal gunakan nih scriptnya ini ya. Ini panjang banget dari mulai sudo install sudah install -m ya. Ini kalian bisa langsung copy sampai bawah ya. Setelah itu di sini kita tinggal copy aja. Di bagian sini kita tinggal klik kanan. Nah, setelah itu nanti kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita coba untuk exit dulu, teman-teman ya. Setelah itu di sini kita login lagi pakai SSH-nya yang ini. Terus kita masukkan lagi di bagian sini, terus kita tinggal enter. Nah, seperti ini kita tinggal masukkan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita tinggal bikin yang namanya folder N8N-nya. Caranya kalian tinggal masukkan aja perintah seperti ini, mkdir -p terus N8N compose. Lalu di sini kita tinggal enter dan kita tinggal buka foldernya, teman-teman ya. Caranya ini kita hapus. Ini kita hapus, terus di sini kita kasih yang namanya cd. Oke, terus nanti akan langsung muncul ke sini. Dan kita akan buat dulu yang namanya file ya untuk si Dockernya gitu, biar bisa jalan si N8N-nya. Gimana caranya? Kalian tinggal buat aja sebuah perintah nano docker, terus kasih strip seperti ini compose.yml. Terus di sini kita tinggal enter. Oke, di sini saya sudah siapkan kurang lebihnya nanti seperti ini untuk isinya, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal edit aja di bagian IP. Ini juga diedit ya di bagian IP. Ini saya coba untuk hapus dulu, teman-teman ya, di bagian ini. Yang bagian atas coba kita hapus dulu. Nah, yang ini ya, soalnya udah saya siapin. Jadi kalian tinggal ganti-ganti aja dan tinggal sesuaikan IP-nya ya. Ini kayaknya IP-nya beda sih, teman-teman ya. Ntar kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus. Oke, ini sama ya. Kita hapus dulu sambil ganti si IP-nya. Oke, ini kita hapus. Dan IP-nya itu kita coba cek, cara ngecek IP-nya di mana. Kalian tinggal pergi aja ke bagian hostingernya. Terus kalian tinggal cek nih IP-nya nih. Tuh ya, 31.31.97 terus .223.226 seperti ini, teman-teman ya. Terus yang ini juga sama, kita ubah, ini kita ke bawah ya, jadi nggak bisa diklik. Nah, ini kita hapus, terus kita ganti seperti ini, teman-teman ya. 31.97.223.226. Oke. Kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman, kita langsung aja Ctrl X, setelah itu di sini kita tinggal Y, terus di sini kita tinggal enter. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba langsung jalankan, teman-teman ya. Apakah sudah berubah atau belum? Ya, portnya ya. Caranya di sini kita tinggal masukkan aja docker ya seperti ini, compose ya. Compose seperti ini. Min D. Kita coba enter. Oke ya, ini lagi diinstal, teman-teman nih ya.
di bagian sampingnya, dan kita akan tunggu sampai si prosesnya ini selesai. Oke, ini udah selesai semua teman-teman ya. Di sini keterangannya network compose-nya udah di-create, terus bagian volume compose-nya juga N8N-nya udah di-create, dan N8N udah starter, berarti udah bisa dipakai ya. Nah, di sini kita langsung aja masukkan perintah seperti ini, docker.ps untuk ngecek. Nah, di sini udah ada ya portnya 5678. Langkah selanjutnya di sini langsung aja kita buka browser, dan di sini kita tinggal masukkan aja IP-nya ya. Di sini kita coba untuk cek dulu di bagian sini teman-teman ya. Nah, IP ini kita copy. Oke, terus di sini kita tinggal masukkan kata HTTP. Nah, ini ya, ini kita hapus. Kita ganti sama ini. Ya, setelah itu di sini kita kasih port 5678. Gini kan, coba kita lihat dulu ya. Benar nggak portnya? 55678. Oke, kita coba ya, bisa apa enggak. Ini kita klik lanjutkan. Kita tunggu. Oke, yap, dan udah bisa berhasil. Nah, di sini teman-teman ya, kita udah nggak ada lagi nih di bagian settingan ininya itu kayak contohnya linknya itu adalah link misalkannya itu N8N ataupun nama adang.cloud. Kan kalau di N8N kayak gitu ya, ataupun pakai hostingan kayak gitu ya di video-video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan IP kita sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan aja alamat emailnya seperti ini ya. Terus untuk passwordnya saya buat dulu. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kita langsung aja coba langsung di next. Oke, kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, dan yap, ini udah bisa langsung berhasil dipakai. Oke, di sini kita akan coba untuk ini kita pilih dulu ya, teman-teman. Misalkan kita pilih yang Google, kita klik ke started, ini kita skip, dan kita bisa buat project ya. Oke, seperti ini. Coba kita cross check dulu di sini ada apa saja ya. Di bagian terusnya, apakah ada Telegram? Oke, Telegram udah ada. Apakah ada WhatsApp? Di sini ya WhatsApp. Nah, ini juga udah ada teman-teman ya. Oke, di sini kita untuk bikin yang namanya sebuah UGC tersebut gak bakalan pakai Telegram teman-teman ya untuk triggernya, tapi di sini kita akan menggunakan on submission seperti ini, dan nanti tinggal diisi seterusnya sampai nantinya udah jadi. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya, step by step cara install ataupun cara setting Docker di VPS ataupun di server kita. Jadi kita udah bisa menikmati dengan domain yang berbeda, yaitu pakai IP ya. Dan di sini silakan teman-teman ikuti dulu step by stepnya. Kalau misalkan sudah, kita akan coba untuk bahas ya seperti apa sih workflow pembuatan yang namanya Huggy CI menggunakan Sora 2. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton step by step cara installnya. Dan buat kalian yang pengen coba IPS-nya ataupun VPS-nya ya, kalian bisa langsung klik aja, linknya udah saya taruh di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.